Salam sejahtera umat sedama semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Welas kasih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu. Rindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Niwarna. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini Hosea mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma, hari ini Hosea akan belajar bersama Lonyi Wei Zhen Pian bab 24. Lonyi Wei Zhen Pian 第24章子曰：非其鬼而祭者，谄也；见义不为，无勇也。 Nabi Konfusius berkata, mengikuti ritual sembahyang leluhur orang lain. Ini bukanlah hal yang seharusnya kita lakukan. Maka bila sudah dilakukan, berarti kita sudah terlalu menyanjung dan memuji. Namun bila hal yang seharusnya kita lakukan, namun kita harus berdiri di samping dan tidak melakukannya, maka kita disebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Memahami kata kui memiliki makna, yaitu roh atau dewa-dewi. Dalam pembahasan bab ini lebih ke arah yaitu para leluhur yang sudah tiada. Sebagai keturunan Tionghoa sangat memegang teguh akan berbakti. Sehingga kita sebagai anak dan cucu menyebanyain para senior yang telah tiada, melupakan wujud dari ketulusan hati kita. Memahami kata Ji merupakan sebuah ritual sembahyang ditunjukkan kepada dewa-dewi dan lainnya. Masyarakat dahulu sangat polos sehingga mudah terikat dengan hal mistik. Banyak sekali meminta petunjuk dari roh atau dewa-dewi, sehingga hal tersebut dilakukan terus-menerus, bahkan sampai ritual juga demikian. Awalnya adalah ritual namun menjadi sebuah kebiasaan. Tiba pada dinasti Zhou, Nabi Konfusius merapikan kembali semua tata cara sembahyang dan ritual yang ada menjadi lebih baik. Maka ada ritual sembahyang kepada langit dan bumi. Lalu ritual sembahyang kepada para leluhur dilakukan di dalam kerenteng. Semua tata kembali menjadi rapi, sehingga tidak ada yang melakukan ritual sembarangan tempat. Fei qi gui ji zhi chan ye. Maka kita ikut ritual sembahyang ritual leluhur orang lain yang tidak ada hubungan apapun dengan kita.
melupakan hal yang kurang baik. Kata chan ibarat memuji namun bukan dengan kesungguhan hati kita. Malah terlihat palsu pujian tersebut. Dalam cara melakukan ritual dan waktu melakukan ritual, di mana sudah ada aturan, sehingga tidak bisa menjadi sesuai keinginan pribadi saja. Seperti ritual cengbeng membersihkan makam orang tua atau leluhur yang sudah tiada. Lagi pada bulan 7 sembahyang pelimpahan pahala kepada leluhur atau roh lainnya yang kita kenal juga sebagai sebutan bulan bakti atau bulan banan. Semua ini ada tata cara dan waktunya. Tidak bisa suka-suka kita yang menentukannya. Itu sebab Nabi Konfusius tidak melihat baik menyembayangin leluhur yang bukan bagian keluarga kita. Ibarat kita tidak mengenal orang tersebut, lalu berkata manis mengenai orang tersebut. Lalu dalam melakukan tata cara ritual tidak boleh melebihin atau batasan. Bila melebihin batasan maka itu tidak baik. Kurang dalam melakukan juga tidak baik. Yang terbaik tidak lebih dan tidak kurang. Jian yi bu wei wu yong ye. Kata i dalam bab ini berarti sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Kata yong bermakna berani, sesuatu yang sepatutnya kita lakukan namun tidak kita lakukan, hanya melihat saja. Maka tidak ada keberanian dan tanggung jawab pada diri kita. Sebagai seorang pemimpin, Anda hanya berdiri di samping dan melihat saja tanpa melakukan hal apapun yang menjadi kewajiban kita. Maka Anda telah lalai sebagai pemimpin sehingga kurang arif dan bijaksanaan. Permasalahan tersebut bermula dari Anda kurang keberanian. Anda tahu jelas hal tersebut bisa diselesaikan oleh Anda. Namun kita menolaknya karena akan takut akan hasil akhirnya. Setelah kita melakukan hal tersebut, seperti melihat seorang terjatuh, lalu kita bisa membantunya untuk berdiri. Namun kita banyak berpikir, nanti bila kita membantu, apakah bisa ada hal lain yang terjadi? Maka kita lebih memilih tidak bertindak. Diam saja lebih baik. Inilah yang sedang terjadi pada masyarakat saat ini. Mengapa bisa demikian? Karena saat ini banyak sekali beredar hal-hal yang negatif dari berbuat kebaikan.
Namun sebagai seorang pembina kita perlu mempromosikan kebaikan. Bukan takut akan melakukan hal tersebut. Kita percaya setiap diri kita memiliki hati Buddha. Di dalam wadah ketuhanan juga demikian. Melihat hal umum yang ada, terlebih bila kita bisa membantu, maka kita lakukanlah yang terbaik. Diperlukan kearifan, cinta kasih, dan keberanian dan melakukan hal tersebut. Maka pembina yang demikian barulah bisa disebut sebagai contoh. Semangat pembina yang tegar dan lulus sesuai dalam kitab Wei Zhen Pian. Dalam Wei Zhen Pian berpesan, tidak peduli posisi Anda sebagai siapapun juga, lakukan tanggung jawab Anda yang terbaik. Di awal ada membahas makna Kui, yaitu roh dan dewa-dewi. Bagian roh meliputi dari para leluhur kita yang telah tiada. Bagi dewa-dewi meliputi para suci yang ada baik di niwarna dan dunia. Maka setiap ritual yang dilakukan diperlukan aturan dan posisi pribadi yang tepat untuk melaksanakannya. Bila ada duka dari kerabat, kita mengenal pihak keluarga yang masih hidup. Tunjuk kita menghadirin adalah memberikan dukungan kepada mereka. Bila kita mengenal yang telah tiada, kita datang dan memberikan penghormatan terakhir saja sudah sesuai dengan kebenaran. Tidak perlu kita masih mengatur untuk ritual duka tersebut. Bila yang tiada ini tidak memiliki generasi penerus atau berkeluarga, kerabat dekat, saudara boleh membantu mengurusin urusan ritual duka ini. Maka tata susila ini yang terbaik adalah jangan lebih dan jangan kurang. Sebagai pembina, belajar berlapang dada dan tegang rasa. Belajar bertenggang rasa. Orang tua orang lain kita anggap sebagai orang tua sendiri. Anak kecil juga kita anggap sebagai keluarga kita sendiri juga. Saat orang lain membutuhkan bantuan, kita berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Pembina saat bertemu dengan kesulitan harus berani menyelesaikannya. Saat melihat orang kesulitan, harus berani untuk membantu. Pembina memegang teguh pada kebenaran sejati, bukan pada kepentingan pribadi. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon mengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk
berbahagia. Terima kasih.